Halo, welcome back to TLC Podcast. Karena bareng bersama aku Putri Bimbing Basmala. Gimana nih kabar teman-teman TLC di rumah? Selalu jaga kesehatan ya, stay safe and stay healthy. Jangan lupa pakai masker dimanapun kalian berada. Hari ini di TLC Podcast episode kedua, kita bakal bahas hambatan untuk masuk ke perguruan tinggi. Hari ini aku gak sendirian juga karena ada bintang tamu dari Universitas Indonesia. Kita sambut Kak Yusli. Halo Kak Yusli, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Kesibukannya apa Kak untuk sekarang ini? Kalau kesibukan sekarang aku lagi sibuk kuliah sama ikut beberapa kepanitiaan. Itu aja sih. Oke, kan ada pepatah tuh ya Kak, tak kenal maka Tak sayang. bukan Kak, ta'aruf. Iya. Jadi kita kenalan dulu nih ke teman-teman TLC di rumah. Oke. Halo teman-teman, nama aku Yusli Ainul Kamalia, biasa dipanggil Yusli. Aku kuliah di Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Sejarah, angkatan 2018. Angkatan 2018 berarti sekarang semester berapa Kak? Semester 5. Semester 5. Kalau boleh tahu, gimana sih latar belakang kakak saat SMA, seambis apa sampai bisa masuk UI sekarang? Oke. Kalau misalkan latar belakang aku sendiri, aku alumnus dari SMA Negeri 1 Balapulang. Dan rumah aku itu di Cilongok. Kalau misalkan nggak tahu Cilongok, itu deket sama Prabalintang. Jadi pas SMA, karena aku bukan orang yang pintar ya, bukan orang yang pintar secara akademis, jadi aku ikut bimbel di Slawi kayak gitu. Dan selama sehari-hari itu aku tuh bolak-balik dari rumah ke SMA ke bimbel, dan itu tuh memakan waktu yang sangat lama. Soalnya aku nggak pakai motor, aku pakai angkutan umum, dan pas itu gara-gara pulangnya itu malam terus, jam 8, jam 7 kayak gitu kan. Akhirnya aku memutuskan untuk nginep di rumah kakak aku yang ada di Slawi. Jadi tuh gara-gara bimbelnya itu sampai malam gitu kan. Gara-gara tambahan sih sebenarnya. Jadi pulangnya malam terus, akhirnya nginep di situ. Dan pas nginep di Slawi pun aku dibilangin sama kakak aku, kamu itu kerja atau sekolah sih kayak gitu. Kok orang kerja aja itu pulangnya jam 6 atau abis maghrib kayak gitu kan, tapi kamu pulangnya jam 9 gitu. Itu sekolah atau itu sekolah atau kerja sih? Rutinitas itu tuh udah berlangsung dari kelas berapa? Yang kalau misalkan sampai malam itu sih dari kelas 11 ya. Dari kelas 11 sampai 12 ya. 2 tahun berarti menjalani alur yang seperti itu terus? Iya. Apa yang bikin kakak itu mau menjalani alur seperti itu terus? Gak jenuh gitu? Karena aku sendiri tuh kayak, aku tuh gak pinter, bener-bener gak pinter, gak sepinter itu ya kayak gitu. Jadi tuh buat aku ngerasa aku harus menyetarakan diri aku sama teman-teman aku yang udah bisa gitu. Jadi aku memutuskan untuk belajar dengan ambisiusnya aku gitu. Jadi aku memutuskan untuk ambis gitu. Nah, untuk SMA sendiri kan di SMA 1 Balapulang. Ya. Nah, gak semua anak-anak SMA 1 Balapulang itu juga punya privilege les kayak kakak. Nah, gimana sih anggapan teman-teman, dibilangnya gimana sama teman-teman itu? Gitu. Jadi tuh bimbel itu sendiri, kalau misalkan di sekolah aku dulu tuh bisa dibilang jarang lah ada yang bimbel, soalnya mungkin karena jarak juga kan. Terus kalau misalkan tanggapan dari teman-teman aku sih, yang berkesan itu pas masa mau UN itu aku tanya suatu rumus ke guru aku. Terus dan rumus itu tuh gampang banget, tapi aku tuh nggak paham gitu kan. Dan si guru ini, beliau ini mungkin bercanda kan. Nah akhirnya dia bilang kayak gini, kamu les tapi kok nggak bisa kayak gini aja, kok nggak bisa gitu, padahal kan H-2 ujian kayak gitu, masa kamu nggak bisa. Dan itu kayak itu ngomongnya di depan teman-teman depan teman-teman. Jadi tuh aku ngerasa terluka gitu. Kayak, ih kok ngomongnya kayak gini. Aku pas itu juga langsung bilang, aku tuh les bukan karena aku pintar,
tapi aku les karena aku nggak sepandai teman-teman aku kayak gitu. Dan akhirnya aku buktiin kan, ternyata pas alhamdulillahnya pas hasil UN aku dapat nilai tertinggi kan, ekonomi ya. Itu ekonomi, aku alhamdulillah dapat nilai tertinggi sama bareng teman aku yang selalu support aku tuh jadi tertinggi gitu. Dan aku melalui itu tuh aku buktiin ke teman-teman, ke guru aku juga gitu kan, kalau misalkan aku tuh bisa kok gitu sih. Kalau SMA favorit kan siswanya kan sudah punya pandangan tentang SNMPTN, SBMPTN, Mandiri, dan rata-rata mereka melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Gimana kalau di SMA-nya Kak Yusli nih? Kalau di SMA-nya aku cenderung kurang minatnya itu masih kurang terhadap dunia perkuliahan anak-anaknya gitu. Mereka masih level ke kerja gitu. Kerja? Iya, kerja. Nah, berarti kan Kak Yusli salah satu minoritas yang pengen kuliah dari SMA-nya Kak Yusli sendiri ya. Apa yang buat kakak kepikiran buat kuliah, apalagi di Universitas Indonesia? Jadi tuh sebenarnya aku megang prinsip kata-katanya Insinyur Soekarno ya. Kalau misalkan bermimpilah setinggi langit, kalau misalkan jatuh pun akan jatuh di antara bintang kayak gitu. Nah, terus aku berani deh ya udah aku bermimpi setinggi langit, salah satunya aku pengen masuk UI. Dan salah satu inspirasi aku ya dari kakak-kakak yang sosialisasi tentang dunia perkuliahan kampus. Salah satunya pas itu ada mahasiswa dari UI gitu kan, sosialisasi ke SMA 1 Balapulang. Dan aku dapat inspirasi dari situ. Dan sosialisasi lain pun menginspirasi aku buat lebih semangat buat kuliah gitu kan. Akhirnya melalui dari situ aku aku kejar deh mimpi aku kayak gitu. Dan aku tuh ngerasa mimpi aku kurang realistis dengan keadaan aku, dengan kemampuan aku. Dan kan bilang kalau mimpi itu yang realistis aja gitu kan. Dan melalui itu aku tuh kayak ngerasa berarti aku harus usaha aku sama mimpi aku tuh harus direalistiskan gitu. Caranya tuh kayak di sini kan UI, misalkan di sini posisi UI, di sini ini usaha aku gitu kan. Dan aku tuh usaha aku harus aku naikin biar setara sama mimpi aku sih kayak gitu. Jadi nggak ada mimpi yang nggak realistis ya Kak? Iya. Cuman harus ada usaha yang realistis buat dapetin mimpi yang itu. Yep. Oke, keren banget sih Kak perjuangannya. Kak Yusli ini udah tahu Universitas Indonesia dari kapan? Dari kelas 8. SMP berarti? Bukan. Dari kelas 11. Oh, kelas 11 ya. Jadi aku tahu dari kelas 11, tapi itu hanya sebatas ini universitas terbaik kayak gitu. Sebenarnya dari apa? Dari lahir? Dari kelas 10 sih. Dari kelas 10 kayak udah tahu UI itu universitas terbaik, tapi itu kayak masih menjadi mimpi gitu ya Kak? Mimpinya gede banget kayak gitu misalkan. Dan kondisi di sekolah aku pun juga kayak kurang mendukung untuk mimpi itu gitu kan. Tapi aku sendiri pas kelas 12 tuh kayak tanya-tanya kan sama teman aku, kenapa kamu nggak kuliah gitu. Keadaan ekonomiku kayak gini, kebanyakan karena faktor ekonomi sih. Terus kayak aku tuh selalu kasih semangat buat teman-teman aku buat kuliah kayak gitu kan. Dan mereka jawabannya pasti faktor ekonomi. Dan kayak nggak ada semangat gitu buat kuliah. Kalau pikiran mereka masih untuk kerja cari duit kayak gitu ya. Iya, benar kayak gitu. Dan sosialisasi pun kayak sebenarnya menurut aku tuh efektif ya. Dan kalau misalkan teman-teman SMA sekarang ya pasti nggak ngerasain adanya sosialisasi dari kampus-kampus tertentu karena kayak masa-masa gitu kan. pandemi kayak gini ya. Bener banget. Tapi tuh keadaan sekarang menurut aku nggak jadi hambatan lagi setelah adanya TLC ini gitu. Oh iya, bener banget. Ya kan, setelah
Jadi kita nggak harus sosialisasi itu ketemu langsung ya. Iya, benar. Tapi kita bisa dapat infonya dari Instagram. Kita bisa nge-zoom bareng teman-teman, bukan hanya satu sekolah aja, tapi bisa dari sekolah-sekolah lain. Iya, benar banget. Dan bahkan kalau misalkan jadi membernya pun bisa konsultasi tentang universitas kayak gitu kan. Kalau misalkan kayak Betul. nggak semangat belajar nih, kita bisa curhat gitu ke sama kakak mentornya, mentor. gitu kan. Kenapa nggak ada pas zaman aku gitu Iya, ya Kak? iya. Kalau misalnya menurut aku tuh angkatan SMA yang sekarang itu Beruntung banget, betul. Karena bisa dapat akses kemudahan dari TLC ini. Dan di TLC ini juga ada TLC kelas juga loh Kak. Jadi Iya. kalau misalnya teman-teman yang nggak dapat privilege kayak Kak Yusli ini kan dapat privilege les, kalau teman-teman lain mungkin nggak dapat privilege, mereka bisa belajar bareng sama kakak-kakak pengajar dari universitas Iya. yang top di Indonesia. Iya, benar banget. Kalau Kak Yusli sendiri masuk UI lewat jalur apa Kak? Kalau aku itu dari SBMPTN. SBMPTN. Berarti SNMPTN ikut juga? Ikut juga. Berarti ikut SNMPTN, ikut SBMPTN juga. Iya. Nah, tahu info-info SNMPTN dan SBMPTN tuh dari mana juga Kak? Sebenarnya itu dari bimbel aku sih. Dari bimbel, Iya. bukan dari sekolahnya Bukan. Kakak. Karena sekolah aku tuh bukan sekolah yang favorit gitu kan, dan dan anak-anak didiknya pun masih kayak tadi kan, kayak masih berfokus buat kerja bukan buat kuliah. Jadi tuh mungkin mereka merasa itu bukan hal yang sangat penting untuk disosialisasikan ke peserta didiknya ya, Iya. siswa-siswanya gitu. Jadi tahu dari bimbingan belajar ya. Iya. Tapi sekarang juga nggak harus dari bimbel ya Kak. Kan Iya, benar. dari internet kita bisa cari info selengkap mungkin, bahkan bisa tanya juga sama alumni-alumni. Nah, kalau SNMPTN-nya dulu ngambil apa Kak? Kalau SNMPTN-nya sendiri itu aku ngambil sejarah UGM. Sejarah UGM. Pilihan pertama, pilihan kedua? Nggak ada. Nggak ada. Semua sejarah. Lalu kenapa pas SNMPTN sejarah UGM, SBM-nya nggak sejarah UGM juga? Iya, jadi tuh kenapa aku SNM-nya UGM, SBM-nya UI, UI gitu. gitu. Sebenarnya tuh aku pengen SBM-nya itu UI, tapi kan karena ada isu-isu kalau misalkan SNMPTN-nya pengennya UI. pengennya UI sebenarnya. Iya. Tapi ada isu-isu kalau misalkan satu daerah itu satu daerah ya. Iya, satu daerah. Itu masih peluangnya itu lebih besar daripada Oh iya itu, iya. kan, gitu. Jadi aku pilih itu sih, pilih UGM. Tapi rezekinya di UI, masih keren kok. Kak Yusli ini kan dapat privilege banyak nih, terutama dari bimbelnya. Seandainya Kak Yusli tuh nggak bimbel, bener-bener belajar sendiri, apa Kak Yusli bisa sampai di posisi sekarang ini? Kalau misalkan kemungkinannya itu sangat Kecil ya. apa besar? Kecil ya? menurut aku. Kalau misalkan dulu kayak gitu, dulu. posisi itu ngebimbel menurut aku ya kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekarang nih, aku rasa itu bisa banget. Kalau misalkan nggak bimbel pun banyak kok platform online yang gratis buat kita belajar gitu kan. Apalagi salah satunya TLC kan. Betul, sangat Learning menurut aku Center. tuh TLC itu paket komplit buat anak-anak SMA, buat apa ya? Buat belajar, cari informasi. Iya, bener. Jadi Kayak gitu. wilayah itu nggak membatasi kamu untuk bisa sukses gitu ya Kak, mencapai mimpinya. Iya. Bener banget sih. Nah, untuk pengalaman SBMPTN itu di mana Kak dulunya? Aku tes SBMPTN itu di Undip. Di Undip. Iya. Tapi di balik itu banyak banget cobaannya. Cobaan. Iya, menurut aku cobaannya banyak ya. Soalnya pas dulu tuh sebelum SBM, aku tuh prinsipnya kayak gini, nanti deh seneng-senengnya aku harus raih ini gitu. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang iya, kemudian gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Aku ngorbanin study tour, aku lebih milih buat belajar SBM gitu kan. Dan pas SBMPTN-nya? Pas Hamin 2 minggu sebelum SBM, aku tuh kecelakaan, ditabrak mobil. Itu pas perjalanan pulang sekolah atau mau bimbel? Mau bimbel. Ya, mau. Wow, gitu. Itu ya. Ditabrak mobil. Terus keadaan Kak Yusli pada saat itu gimana?
dan pas ketabrak itu aku nggak aduh sakit enggak. Aduh kayak SBMPTN gimana iya gitu. bener. Iya gitu. Kepikiran Iya, SBMPTN. kayak gitu. Saking ambisnya aku ya sama situ. Dan pas aku tuh udah beli tiket kereta, terus juga udah booking penginapan bareng teman-teman aku gitu kan. Dan akhirnya gagal semua gitu. Terus tapi dan aku tuh kayak pokoknya aku harus tes. Aku tuh udah belajar semaksimal mungkin buat SBM. Masa tahun ini aku gagal SBM kayak gitu kan. Cuma gara-gara itu iya, gitu kecelakaan kayak gitu lah. Itu bukan cuman sih Kak. Iya kayak gitulah pokoknya. Dan akhirnya alhamdulillah keluarga aku masih mendukung aku buat ikut SBM gitu. Akhirnya mereka antar aku bareng kakak aku kakak aku sama mama aku. Dan pas hari H ternyata ruangannya itu di lantai 2 dan aku itu pakai kursi roda, aku nggak bisa jalan pas itu. Oh jadi karena kecelakaan itu kenapa kakinya patah atau gimana? Tulangnya geser. Ya. Dan katanya harus dioperasi gitu. Nggak tahu sih, katanya harus dioperasi, tapi nggak usah dioperasi, alternatif aja gitu. Soalnya deket banget ini sama SBMPTN kayak gitu. Akhirnya tuh Undip tuh kayak gini ya jalannya. Oh ya Tembalang. Itu tuh aku pakai kursi roda itu kayak mau gitu loh. Kayak gitu yang dorong gitu siapa? Kakak aku gitu. Dan pas itu kan di lantai 2 akhirnya berhubung kondisi aku kayak gitu. Panitianya itu menyarankan buat aku di lantai 1, tapi itu tesnya di ruang sidang sendirian. Di ruang sidang sendirian? Yeah. Apa mental kakak nggak down gitu? Karena sendirian, terus kondisinya juga nggak fit juga. Iya, pas waktu itu sih aku ngerasa pertama, aduh gimana ya di ruang sidang sendirian, ada pengawas kayaknya ngeliatin aku terus khusus gitu kan. Tapi alhamdulillah pengawasnya itu asik gitu, nggak asiknya tuh gimana, ngajak ngobrol atau ngasih tahu jawaban? Santai aja gitu, tenang gitu. Tenangin. Gitu. Jadi alhamdulillah ya bisa ngerjain soal dengan baik. Tapi pas itu juga pas ngerjain SBMPTN juga aku tuh demam tinggi banget. Tapi itu aku saking semangatnya aku nggak ngepeduliin badan aku gitu kan. Dan akhirnya aku kalau misalkan sesi pertama kan TPA ya kalau nggak salah. Iya, TPA gitu kan. Dan akhirnya tuh habis TPA tuh aku tuh kayak menggigil gitu loh, terus akhirnya minum obat. Tapi pas sesi kedua kan sosum ya, sesi kedua sosum tuh aku makin sakit, tapi tuh aku ngerjain soal itu enjoy banget. Ini karena mempedulikan keadaan kakak. Karena aku percaya aku bisa, dan soal ini mudah gitu, soalnya aku udah mempersiapkannya secara matang banget menurut aku. Dan akhirnya setelah selesai tes, ternyata luka aku tuh berdarah lagi gitu, tapi nggak sampai aku sadarin. Itu gitu. Kenapa berdarahnya tuh gara-gara apa? Karena kelamaan duduk. Soalnya kan aku tes itu pakai kursi roda gitu kan. Iya. Keren banget sih. Lalu pas pengumuman SBMPTN, sedek-dekat apa sih dengan pengumuman SBMPTN itu? Kalau misalkan pengumuman SBM sendiri ya, pas itu kan kalau nggak salah pengumumannya jam 3, tapi aku buka jam 5:30 kalau nggak salah. Nggak langsung buka berarti pada saat itu? Nggak langsung buka. Kenapa? Gitu. Soalnya pas aku tuh nanti enggak, pas itu tuh dimintai tolong sama mama aku buat bantu mama aku. Dan aku ngerasa tuh kayak lebih penting bantu mama atau buka SBM ini gitu. Tapi tuh aku berpikir kalau misalkan aku nolak bantu mama tuh aku nggak dapet ridonya. Jadi barangkali dengan membantu mamanya, abis itu pas buka lolos gitu ya. Akhirnya aku bantu mama dulu, dan aku sebenarnya percaya diri sih, soalnya tuh bisa ngerjain. Pas ngerjain SBM tuh alhamdulillah bisa ngerjain gitu, puas lah dengan hasil aku gitu. Dan aku pede masuk UI gitu kan. Akhirnya hasilnya
juga. Ijo. Ya, Selamat. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus teman-teman gimana nih? Kan ada selang 2 jam. Pasti kan teman-teman pada kepo nanyain gimana Yusli, gimana. Aku Terima tinggal, nggak gitu. aku tinggal HP-nya. Soalnya kan Tinggal aku lagi HP-nya. bantuin orang tua kan. Iya. Nah, terus ya aku nggak balas mereka gitu. Aku balesnya setelah maghrib atau gitu. Ya. Sama sih Kak. Tapi tapi teman-teman kadang sering kayak banyak ditanyain gimana Oh gitu. iya, Stres banyak gak sih tanya. menurut kamu? Sama sih, stres juga. Aku juga dulu pas pengumuman SBMPTN, aku sampai blokirin semua teman-teman aku. Aku blokirin karena pengalaman juga pas SNMPTN gitu ya. Karena aku kan nggak lolos juga. Terus pas ditanyain gimana, apa sih ya gitu ya. Nantilah aku pengen nenangin diri dulu. Akhirnya pas SBMPTN aku blokirin tuh teman-temanku. Bas udah keterima baru aku unblock semua. Gak tau tuh, mungkin kalau nggak lolos aku masih blokirin sampai sekarang. Jahat banget gitu ya. Kenapa Kak Yusli tuh milih sejarah UI? Ya. Padahal kan nilai ekonominya paling tinggi itu di SMA. Kenapa nggak masuknya ekonomi UI? Tuh. Jadi tuh kenapa aku pilih sejarah dulu ya? Karena menurut aku tuh ilmu yang menurut aku bisa dilogikakan gitu. Dan itu di sejarah itu nggak ngafal gitu, tapi kayak bermain dengan logika gitu. Aku suka dengan dengan itu gitu. Kalau misalkan kenapa sih nggak milih ekonomi padahal UN-nya ekonomi gitu kan? Aku tuh sebenarnya milih UN ekonomi itu gara-gara aku nggak bisa ekonomi. Jadi tuh aku pengen belajar ekonomi sekalian belajar buat bekal SBM ya. Itu kan dasar-dasarnya ada tuh pas UN juga gitu kan, dipakai pas SBM kayak gitu. Itu sih bukan karena aku suka ekonomi, tapi karena aku nggak bisa Pengen ekonomi. sekalian belajar ekonomi Iya, gitu ya, iya, Kak. gitu. Betul. Kak Yusli kan tinggal di daerah Prabalintang, masih daerah pedesaan gitu ya. Iya, sekolahnya Terus juga pulang. tiba-tiba keterima di UI, datang ke UI Kota Depok yang culture-nya beda sama Beda banget. orang Tegal gitu. Iya. Gimana perasaan kakak? First impression-nya? Ya shock sih pertama, kayak beda banget ya Allah gitu. Apanya yang beda gitu? Apa bisa aku bertahan gitu. Beda sih, kayak cara ngomongnya gitu kan, terus kayak gaya hidupnya gitu kan, pasti kan beda gitu. Tapi alhamdulillahnya aku punya teman-teman yang mengerti aku gitu kan, mengerti latar belakang aku. Di sana juga banyak ketemu teman-teman daerah juga. Jadi tuh nggak ngerasa itu beban banget gitu sih. Jadi adaptasi ya Kak pas sana. Iya, benar. Terus gimana nih dengan teman-temannya pas di UI? Apakah juga seambis Kak Yusli juga atau lebih parah malah? Kalau misalkan dibilang ambisnya aku tuh nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Iya, menurut aku ya. Iya. Gitu. Kayak di sana tuh anak-anaknya ambis dan rajin gitu, dan pinter, ditambah pinter, bukan Ambis, rajin, pintar, paket iya, komplit gitu ya. Jadi tuh lingkungannya sangat mendukung buat kita belajar gitu. Tapi sih balik lagi di sana banyak lingkungan berbagai macam pola gitu Iya, kan. jadi pintar-pintar kita untuk milih iya, lingkungan. untuk lingkungan. Lalu gimana suka duka Kak Yusli selama kuliah di Universitas Indonesia? Suka dukanya, Banyak sukanya atau dukanya? dukanya. Kenapa Dukanya. itu? Soalnya di sana kan orang-orangnya bisa dibilang pintar-pintar gitu kan. Dan dari itu aku ngerasa insecure, kayak aku ternyata ketinggalan banget kayak gitu. Dan ternyata tuh bukan aku juga yang insecure, teman-teman aku pun yang aku ngerasa dia pinter, dia juga insecure gitu loh. Jadi saling Kayak, insecure. Iya, jadi tuh sebenarnya kayak kita sebagai mahasiswa itu sama-sama saling insecure dengan keadaan masing-masing. Karena kayak ngerasa aku kurang kayak gitu sih. Tapi sebenarnya sifat-sifat kayak gitu menurut aku harus pelan-pelan diilangin kayak gitu. Dan merubahnya kayak pengembangan diri sendiri, kayak misalkan kita Ngejar materinya. ngejar materinya dengan baca yang lebih banyak gitu. Tambah semangat belajarnya ya Kak. Berdiskusi juga dengan teman-teman yang ngerasa menurut kita itu pintar. Jadi tuh yang pintar bisa bagi ilmunya ke kita gitu sih. Ya, itu dukanya. Sukanya
Pasti harus ada kan sukanya. Iya, sukanya itu bisa lihat perspektif orang yang beda-beda gitu di sana. Di sana kan sangat terbuka kan gitu. Jadi bisa ngerti lah perspektif masing-masing orang di sana. Terus juga tentunya banyak temen gitu. Semakin menambah relasi juga ya kan? juga itu sih. Kalau di UI ikut organisasi apa aja nih Kak? Kalau aku sendiri itu di Hima berarti himpunan mahasiswa. Namanya itu Study Club Sejarah. Itu aku ikut itu. Sibuk juga atau? Sibuk juga tapi nggak terlalu sibuk. Masih bisa dikejar lah ya. Kita balik lagi ya ke tema tentang hambatan masuk perguruan tinggi. Jadi nggak semua teman-teman itu lingkungannya mendukung, dapat privilege kayak bimbel, terus juga dapat info-info update tentang SBMPTN dan SNMPTN. Menurut kakak gimana sih biar kita bisa setara sama teman-teman yang udah dapat info tersebut? Ya menurut aku balik lagi ke diri kita sendiri, dari kita masing-masing gitu kan. Kalau misalkan mimpi kalian itu besar, ya kalian harus jangan jadikan mimpi itu hanya sebagai mimpi gitu kan. Ada usaha untuk meraihnya. Harus bangun gitu ya, nggak boleh mimpi dengan dalam cara, tidur terus. Ya, kita tuh aktif cari tahu, cari info gitu kan, melalui platform online kayak bimbingan belajar online gitu, kayak misalkan kayak contohnya itu TLC gitu. Benar kan. banget sih. Bahkan banyak ada organisasi daerah dari mahasiswa-mahasiswa kan, universitas itu yang ngadain bimbel gratis, tryout juga. Tryoutnya bayar atau gratis? Tapi bayar. Yang gratis cuma TLC dong. Wah, mantap banget sih. Makanya wajib ikut adik-adik SMA. Katanya gratis dan berhadiah, Kak. Berhadiah? Iya, karena kemarin itu juga hadiahnya MNP 500.000. Gila, keren banget gak sih, gratis berhadiah. Iya, keren banget. Boleh nih kakak sampein pesan untuk teman-teman TLC di rumah. Iya, kalau misalkan pesan dari aku sih, sebenarnya latar belakang itu bukan menjadi sebuah faktor hambatan, faktor yang menghambat buat kalian ikut SBM, lolos SBMPTN, ya, dan ujian-ujian lainnya kayak gitu. Soalnya sebenarnya itu yang bisa membuat kita berhasil itu ya berasal dari diri kita sendiri, kayak usaha kita, doa dan ridho dari orang tua juga. Dan beruntung juga nggak sih Kak? Keberuntungan? Iya, bisa sih. Tapi itu hanya 1%, 0,1. Tapi keberuntungan itu didapat dari ridho orang tua juga dan berdoa juga sih. Yang penting usaha. Yang penting usaha dan doa. Gitu. Sip banget deh. Oke, itu aja podcast dari kita. Terima kasih Kak Isli atas waktunya. Sama-sama. Semangat kuliahnya juga. Iya, kamu juga. Terima kasih. Teman-teman juga semangat belajarnya. Semangat pejuang UTBK, sekarang namanya UTBK 2021. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen, serta share ke teman-teman kalian biar semuanya bisa nonton podcast TLC ini. See you di episode selanjutnya.